pagi, Bu. Gimana nih kabar kalian pagi hari ini? Sehat, Bu. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan doa ya. Siapa yang mau memimpin doa? Radit ya, mimpin doa. Ya, Oke, silakan Mas Radit. oke teman-teman, sebelum mulai pembelajaran kita mulainya berdoa. Saya akan tutup secara mungkin yang lain bisa menceritakan. Amin. Terima kasih ya Radit. Ibu presentasi terlebih dahulu ya. Radit, Hadir Bu. Ray, Hadir Bu. Dilun, Hadir. Titan, Hadir Bu. Evelyn, Hadir Bu. Daniel, Hadir Bu. Melis. Hadir, Bu. Oke, hadir semua ya pada pagi hari ini. Ya, Bu. Anak-anak, tahu nggak topik kita pada pembelajaran hari ini apa? Dulu Pak ya? Nggak belajar ya semalam. Malam, Bu. Nah, sebelum kita masuk ke topik, Ibu minta kalian untuk menulis di satu lembar kertas ini kebutuhan yang kalian ingin beli gitu. Tolong ya Radit dioper. Nanti di satu kertas ini, di lembar kertas ini kalian nulis kebutuhan apa yang ingin kalian beli gitu. Bebas ya anak-anak, terserah. Semisal kalian ingin beli HP, make up, baju, gitu, mobil, motor. Jika sudah, kemudian kalian keluarkan dompet kalian. Waduh. Lalu bandingkan uang yang kalian miliki dengan jumlah dari harga barang-barang yang kalian tulis dari kertas ini. Coba bandingkan. Waduh. Isi dompet saya ini. Struk semua ini. Berarti Jemput. kelihatan ya, pada banyak keinginannya, tapi duitnya tuh sangat tipis. Nah, jadi topik pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kebutuhan manusia dan kelangkaan. Tadi Ibu kan udah ngasih contoh nih ke kalian, bahwasannya kalian Ibu minta untuk menulis kebutuhan yang kalian inginkan di dalam satu lembar kertas. Kemudian kan kalian sudah membandingkan jumlah yang ada pada kertas ini pada isi dompet yang kalian punya. Kemudian kita melihat bahwa kebutuhan yang kita miliki itu sangat banyak, sangat tidak terbatas. Sedangkan sumber daya yang berupa uang yang kalian miliki untuk membeli barang tersebut itu terbatas. Nah, untuk kalian lebih paham dengan topik kita pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan menampilkan satu video singkat ya anak-anak. Ya, Bu. Tolong dicermati baik-baik ya. Baik, Bu. Kita melihat video ini secara sekilas saja ya anak-anak. Jadi dari video yang sudah kalian lihat, apakah kalian pernah mengalami kondisi yang ada pada video yang telah kalian lihat? Seperti mengalami, saya pernah Bu, waktu itu saya sempat di daerah saya itu mengalami kelangkaan gas LPG 3 kilo atau sebagainya. Atau dari teman-teman, dari anak-anak ini ada yang mau sharing secara singkat begitu? Dari Radit? Kalau saya itu biasanya kalau bisa uang jalan dari minggu, jadi itu untuk kebutuhan sehari-hari itu nggak cukup. Oke, nah
dari sharing singkatnya Radit ini, kita melihat bahwa ini termasuk dari contoh kelangkaan. Nah, Radit kan tadi bilang uang yang dia miliki itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dia sehari-hari, gitu ya anak-anak. Nah, uang yang dimiliki Radit itu merupakan sumber daya yang terbatas, dan kebutuhannya Radit itu terus meningkat seiring jalannya waktu. Dan Ibu sarankan kepada Radit untuk pentingnya melakukan skala prioritas. Jadi Radit bisa menunda dulu apa yang bisa ditunda dan memilih apa yang lebih penting, begitu ya Radit? Oke, jadi Ibu akan menayangkan materi di slide Canva biar anak-anak itu semakin mengerti akan topik kita, yaitu kebutuhan manusia dan kelangkaan. Jadi pada dasarnya manusia itu memiliki kebutuhan yang tidak terbatas dan beragam. Setuju atau tidak anak-anak? Setuju. Oke, di sini kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk mempertahankan hidup, mencapai kesejahteraan, dan mengembangkan diri. Jadi di sini sifat kebutuhan adalah tidak terbatas ya anak-anak. Oke, jadi jenis-jenis kebutuhan itu ada 3 ya anak-anak, berdasarkan intensitas, berdasarkan sifat, dan juga berdasarkan waktu. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa membacakan berdasarkan intensitas tuh ada apa saja sih kebutuhan kita? Oke, Titan. Dari yang berdasarkan intensitas, yang pertama ada kebutuhan primer. Itu kebutuhan utama contohnya kayak makanan, pakaian, tempat tinggal. Terus sekunder, kebutuhan yang baru boleh terpenuhi setelah kebutuhan primer, contohnya kendaraan, terus ponsel. Kalau tersier itu kebutuhan mewah, contohnya kayak liburan di luar negeri, beli barang branded. Oke, terima kasih Titan. Jawaban Titan itu benar ya, kita beri applause dulu untuk Titan. Selanjutnya ada yang kebutuhan berdasarkan sifat. Itu ada 2 ya anak-anak, ada jasmani dan juga rohani. Jasmani itu yang terkait dengan fisik, dan rohani itu terkait dengan mental dan jiwa. Lalu yang berdasarkan waktu itu ada sekarang, akan datang, tidak terduga, dan sepanjang waktu. Kemudian apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan? Jadi faktornya pertama ada pendidikan, pendapatan, perkembangan zaman, kondisi alam, adat istiadat, lingkungan, dan agama. Kemudian kelangkaan yang sudah Ibu jelaskan di awal. Jadi kelangkaan itu adalah kondisi di mana sumber daya alam, sumber daya yang kita miliki itu terbatas dan tidak memenuhi kebutuhan yang kita inginkan. Jadi kebutuhan kita itu sangat-sangat tidak terbatas, begitu. Jadi hubungannya apa dengan kebutuhan? Nah, kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Seperti yang telah kita bahas, keinginan dan keperluan manusia itu sering bertambah. Dan yang kedua, ada sumber daya yang terbatas. Lalu apa sih faktor penyebab kelangkaan itu? Yang pertama ada perbedaan letak geografis, pertumbuhan penduduk, keterbatasan teknologi, distribusi tidak merata, dan bencana alam. Seperti yang kita lihat pada bencana alam yang ada di Sumatera ya, anak-anak, kita kan bisa melihat gitu betapa prihatinnya kondisi yang ada di Pulau Sumatera. Mereka para korban itu untuk makan, untuk mencari beras itu sangat langka, apalagi gas, apalagi BBM, begitu ya anak-anak. Selanjutnya apa sih dampak kelangkaan dalam kehidupan? Yang pertama itu karena harga naik. Ketika suatu barang itu langka, permintaan melebihi penawaran mendorong harga itu naik. Dan yang kedua, dampaknya itu keterbatasan pilihan. Yang ketiga, harus membentuk prioritas. Nah, di sini teman-teman, tadi yang sudah di-sharingkan Radit, itu pentingnya skala prioritas kebutuhan. Jadi, di mana skala prioritas kebutuhan itu kita bisa memilih mana yang sekiranya perlu dan mana yang bisa ditunda. Begitu, anak-anak. Nah, mengapa sih skala prioritas itu penting? Jadi, yang pertama, skala prioritas itu bisa membuat keputusan yang tepat, kemudian menghemat sumber daya, dan yang ketiga bisa mengurangi stres. Oke, anak-anak, dari pemaparan materi yang Ibu sudah jelaskan dan Ibu tadi juga sudah mengirimkan PPT ini ke grup kelas. Selanjutnya kalian Ibu minta untuk scan barcode Padlet. Anak-anak, silakan scan ya barcode Padletnya. Nah, jika sudah, nanti kalian akan mengerjakan soal. Jadi, untuk pengawalan soal ini ada link berita. Jadi sebelum kalian itu mengerjakan,
kalian harus membaca beritanya, kalian perhatikan baik-baik. Kemudian kalian akan menjawab 5 soal yang sudah Ibu berikan. Baik anak-anak, dari berita krisis LPG 3 kilo ini, Ibu menangkap dari jawaban kalian semua bahwa kelangkaan LPG itu merupakan suatu sumber daya yang sangat langka, dan juga kebutuhan kita manusia terhadap gas itu yang tidak terbatas ya anak-anak. Untuk melanjutkan materi berikutnya, saya akan mengundang Ibu Alini untuk hadir untuk melanjutkan materi kebutuhan manusia dan juga kelangkaan. Untuk Ibu Alini, silakan maju ke depan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Nah, tadi sebelumnya kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu Tere mengenai kebutuhan dan kelangkaan. Nah, di mana di situ kalian mengetahui apa sih kebutuhan, terus apa sih penyebab faktor kelangkaan. Nah, ini semua itu menunjukkan bahwa sebenarnya kalian itu berhadapan dengan kelangkaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karena tadi kalian sudah memahami dari penjelasan Ibu Tere, selanjutnya teman-teman masuk ke Google Chrome untuk mengisi di situ ada reflection mengenai kebutuhan manusia dan kelangkaan. Nah, di situ ada 2 pertanyaan yang bisa kalian isi dari pengalaman kalian. Nah, teman-teman, tadi kalian sudah mengisi Google Chrome. Nah, dari jawaban teman-teman semuanya, di situ kalian menuliskan bahwa kebutuhan itu dianggap penting sama teman-teman karena untuk memenuhi kebutuhan kalian sehari-hari seperti belajar dan juga kesehatan. Nah, penyebab kelangkaan itu seperti apa? Nah, karena sumber dayanya yang terbatas, tapi kebutuhan kalian juga tidak terbatas. Nah, dari jawaban kalian tadi ini sudah menunjukkan inti konsep ekonomi yang dimana sumber daya itu terbatas, tapi kebutuhan teman-teman itu tidak terbatas. Nah, makanya itu yang akan terjadi munculnya kelangkaan. Sekarang teman-teman masuk lagi ke Google Chrome untuk evaluasi. Nah, di Google Chrome itu ada 3 pertanyaan, silakan teman isi ya. Baik, Bu. Cabut. Nah, sudah. Silakan. Ya. Oke teman-teman, kalian sudah mengisi Google Chrome yang 3 pertanyaan tadi. Nah, di situ kalian menjawab bahwa sumber daya kita itu terbatas, tapi kebutuhannya tidak terbatas. Nah, maka dari itu teman-teman itu perlu yang namanya membuat skala prioritas. Biar teman-teman tuh tahu mana sih kebutuhan yang akan kalian dahulukan dengan keinginan kalian. Nah, pembelajaran hari ini kita tutup. Nah, kalian bisa mengetahui konsep kelangkaan itu seperti apa, kebutuhan itu seperti apa. Nah, dari penjelasan ini bahwa dapat disimpulkan. Jadi kelangkaan itu terjadi karena kebutuhan manusia itu tidak terbatas, sementara sumber dayanya itu terbatas. Nah, karena itulah maka kita itu perlu yang namanya membuat skala prioritas supaya kita itu mengetahui kebutuhan mana yang akan kita dahulukan dibanding dengan keinginan kita. Nah, dengan keputusan kecil ini, kalian itu bisa melihat atau buat setiap hari sebenarnya itu adalah bentuk dari menghadapi sebuah kelangkaan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Baik, Bu. Oke, untuk menutupi kegiatan pembelajaran hari ini mungkin ada salah satu dari teman-teman untuk membawa doa. Saya, Bu. Oke, silakan berdiri. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan bacaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Felis. Selamat pagi anak-anak. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih